Oke, menyambung pujian yang indah itu, Tuhan menyertai kita tentunya. Mari kita satu dalam doa. Lord, kami datang ke hadirat-Mu dan kami sudah tahu Kau sudah di tengah-tengah kami. Bukan karena lagunya bagus, bukan karena nyanyinya bagus. Just because your name is Emmanuel. Namamu adalah Emmanuel, God with us. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu, integritas-Mu. Kau selalu truthfully menggenapi apa kata-Mu. Kami tidak perlu ada kecewa atau mempertanyakan Kau. Semua apa yang Kau katakan, ya dan amin dalam Kristus. Karena Kau bukan manusia yang bisa berdusta, Kau Allah. Terima kasih akan kehadiran-Mu malam hari ini di setiap kami, di setiap rumah-rumah. Dan kami tahu Kau guru yang hadir, Roh Kudus, Kau akan membuat pembagian firman ini menjadi kebenaran yang memerdekakan kami satu persatu, Tuhan. Itu kerinduan-Mu dan kami mau sepakat dengan kerinduan-Mu. Gereja-Mu akan menang. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa minta syukur. Amin. Well, hari ini saya mau bagikan kepada Anda semua, kita ada di dalam journey dari 40 hari Prapaskah. Kita sudah mendekati hari Paskah. Sebetulnya di masa Prapaskah ini kita tuh lagi ngapain? Tidak ada perayaan di dalam kalender Tuhan yang tidak diawali dengan returning to God, kembali ke Tuhan. Dan ini musim Prapaskah di bahasa Inggrisnya Lent, L-A-N-T. Kalau sebelum Natal itu Advent. So ini tempat dan waktu 40 hari kita rekalibrasi, mengkalibrasi ulang. Apakah kita ini selaras sama Tuhan apa tidak? Nah, kalau kita nggak mengkalibrasi hati kita kepada Tuhan, kita nggak tahu. Kita tuh bisa melipir, bisa drifting away. And orang kalau drifting tuh nggak sadar. So, kita mau belajar hari ini dari doanya Raja Muda namanya Salomo. Saya jauh lebih, usianya 2 kali lipatnya Salomo. Tapi doanya saya tidak sehebat Salomo ini. Dalam mimpinya, pada waktu dia menggantikan ayahnya, Daud, dalam mimpi itu dia dialog, dia didatangin Tuhan. Kemudian Tuhan kasih dia, saya sebutkan sebagai doa $2 juta US, Karena dalam doa itu Allah menampakkan diri dalam mimpinya kepada Salomo, ditanya, kamu minta apa aja? Wah, kita kalau ditanya kayak gitu, kita belum tentu siap ya dengan pertanyaan yang tepat atau jawaban yang tepat. Tapi Salomo beri jawaban yang tepat. That's why I call it the $2 million prayer. Belajar dari Raja Muda Salomo, di 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Doanya seperti ini. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu. So ini bukan gerejanya Salomo, bukan kerajaannya Salomo, tapi kerajaannya Allah. Dia acknowledge bahwa God is the King of Israel. Bagaimana aku bisa menghakimi umatmu dengan dapat membedakan? Saya tambahin di sini kalau di English Bible, so that I can discern, tahu antara yang baik dan yang jahat. Isn't it amazing? Kita kalau doa mungkin mintanya urapan, pewahyuan, hikmat. Tapi yang dia minta adalah, can I know what is good and what is evil? Sebetulnya namanya baik dan jahat itu apa sih? Sebab siapa yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Nah, hari ini kita mau belajar, apakah semua yang dipandang orang Kristen baik, itu udah pasti dari Allah? Is it? Kalau iya, kenapa kok doanya Raja Salomo? Bagaimana aku bedakan ya? Mana yang baik, mana yang jahat? Karena ini dombamu, ini jemaatmu, ini umatmu. Aku gak mau salah pegang. Alias si Salomo itu menempatkan dirinya sebagai steward, pengurus daripada dombanya Tuhan. Persis seperti Rasul Petrus ajarkan kepada kita, the best pastor, gembala yang terbaik dari 12 rasul itu ternyata Rasul Petrus. Di 1 Petrus 5 ayat 1-8. Itu mengajarkan saya
how to be a pastor. Oke, nah perspektif lensanya Allah, apakah itu selalu sama dengan perspektif lensa orang Kristen? Alias kalau kita bilang, aduh baik ya, aduh bagus sekali benar-benar ya. Kalau ada orang mendapat rumah yang layak, 3 bedroom, ada komplit dengan dapur yang bagus, ruang tamu, ruang family. Kalau orang itu keluar dari rumah di daerah perumahan RSS misalnya, pindah ke rumah kayak gitu, itu dia bilang, aduh baik sekali, Tuhan memberkati kita. Tapi kalau orang yang biasa tinggal di rumah mansion yang harganya triliun, terus tiba-tiba pindah ke rumah kecil dengan 3 bedroom, itu nggak baik. Tapi apakah yang namanya nggak baik di manusia karena size-nya nggak menyenangkan, itu di lensa Allah juga nggak baik. Oke, nah ini saya mau belajar dari pengajaran ini, saya memperoleh pewahyuan bahwa really, medan peperangan kita tuh di pikiran sebetulnya. Karena perspektif itu how we see, bagaimana kita lihat. Jadi kalau kita disuruh bertobat itu artinya turn to God, balik ke Tuhan. Tapi di bahasa Yunaninya juga metanoia, yang artinya berubahlah. Jadi ada perspektif yang kita anggap baik di dunia, sekarang kita mesti berubah dengan perspektif baik tapi di mata Tuhan. Di mata Allah Tritunggal. Mari kita lanjutkan doanya Raja Salomo ya. Di 1 Raja-Raja 3 ayat 10. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo tuh meminta hal yang demikian. Yang dia minta dalam mimpinya setelah Tuhan katakan, minta apa aja deh. Kamu minta apa aja, aku akan jawab. Di situ si Salomo tadi di ayat 9, berikan dong hati. Jadi bukan kognitif yang penting ya, bukan intelektual, bukan IQ, tapi hati yang dia minta. Bagaimana menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan jahat. Lalu itu baik di mata Allah. Nah ini perspektif lensanya Allah, doanya si Salomo sama, paralel, sejalan sama Tuhan. Surga sama bumi sama itu. So hari ini saya mau ajak pada Anda semuanya, bahwa kita mau belajar dari Salomo. Dia tidak minta pola pikir pendapat dia, intelektualisme dia, pengetahuan, kepandaian sekolah dari akademis dunia dengan summa cum laude mungkin lulusnya, kehebatan di dunia itu ternyata belum tentu selaras dengan yang namanya the best of God. Tapi melalui malam hari ini dari doanya Salomo, saya lihat mata kepala sendiri bahwa untuk kita jadi mendapat the best of God, yang terbaik dari Tuhan, itu kita perlu naik ke level lensa pandangnya Tuhan. So it's not our view, it's God's view. Nah, itu baru kita ngerti nanti Roma 12 ayat 2. Jangan kita serupa dengan dunia. Dunia itu punya kehebatan. Tapi biarlah kita budinya berubah. Atau bahasa Inggrisnya be ye transformed dengan pembaruan budimu. Jadi memang pembaruan budi itu artinya perspektif kita mesti dipindahkan ke perspektif keluarganya Yesus, keluarga kita yang baru sejak kita lahir baru. We have a new family yang kita diadopsi, and we have to have that kind of value. So mari kita berkenalan dengan diri kita sendiri. Di 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3 saya senang sekali sama surat dari Rasul Paulus. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara. Kalau ngomong tuh nggak ketemu, kata Rasul Paulus. Dengan kamu, seperti dengan manusia rohani. Jadi yang benarnya kalau kita mau betul-betul punya perspektifnya Tuhan, dan kita mau berjalan dengan Allah beserta kita. Bagaimana dua orang bisa berjalan bersama kalau tidak sepakat? So di sini Rasul Paulus berkata, kalau mau sepakat dengan surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Dan kita mesti berubah jadi manusia rohani. Jangan kita jadi manusia duniawi. Okay? So dia berkata, aku nggak ngomong sama kalian nih nggak klop. Karena Anda bukan manusia rohani tapi duniawi. Yang belum dewasa dalam Kristus. Dengan kata lain Rasul Paulus sebagai rasul pendiri daripada jemaat Tuhan, ahli bangunannya Tuhan,
bangunan itu nggak bisa berdiri dengan kuat kalau fondasinya itu nggak solid. So butuh didewasakan. Nah, buktinya ada pendewasaan itu adalah shifting, transitioning dari orang nilai duniawinya yang hebat pindah ke nilai rohani. Nah, ini kita butuh yang namanya the journey of spiritual formation. Kita mesti masuk kepada siklus perjalanan pembentukan rohani. Okay? That will be another topic yang betul-betul saya suka sekali. Nah, karena belum ada shifting, transisi dari manusia duniawi ke manusia rohani, walaupun udah lahir baru, walaupun sudah berbahasa roh, walaupun sudah pelepasan dari roh jahat, namun harus ada shifting. Dari baby kita naik ke remaja menuju dewasa. Karena masih manusia duniawi, susulah yang kuberikan kepadamu. Kalau susu nggak usah dikunyah. Bukanlah makanan keras. Artinya dengar firman, tinggal telan aja gampang ya ngertinya. Nah, tapi kalau dikasih makanan keras, di mana kita mesti wait upon the Lord, menanti Tuhan, karena caranya Tuhan memberi kita kebenaran itu melalui melalui misteri. Semuanya bentuknya rahasia, nothing is dibuka dengan belak-belakan. Kita selalu ingat Yesus kalau ngajar murid-muridnya pakai perumpamaan. Yang nanti muridnya bertanya, perumpamaan pertama itu perumpamaan penabur, maksudnya apa sih? Apa sih yang ditabur? So Yesus mesti personally mentor them, personally mengajar mereka. Nah, itu siap untuk makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. So saya tidak bisa force feed, saya nggak bisa paksa kasih makanan supaya cepat gede, supaya cepat kuat. Nggak ada hubungannya itu. I mean, it goes with timing. Semuanya berjalan dengan waktunya Tuhan. Baby tidak bisa dikasih daging cincang sirloin steak untuk bisa menjadi cepat kuat dan cepat gede. Nggak mungkin. I mean, God works with timing. Nah, sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, ini buahnya nih. Ini bukti faktual kalau ada pemimpin mungkin di dalam kalangan pemimpin atau aktivis tapi masih duniawi. There will be split, akan bisa ada pecahan gereja. There will be dichotomy, akan ada dua kepemimpinan. Akan ada perpecahan klik. Kenapa? Ini nggak mungkin nggak ada di setiap gereja lokal. Because people grow dari glory ke glory, dari iman ke iman. Selama ada iri hati, perselisihan, kita yang dewasa bisa tenang. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Dan kamu hidup secara manusiawi biasanya di dunia ini. Nah, kalau kita taruh kepemimpinan dalam kondisi masih duniawi, nilainya itu lebih menjadi basisnya, nilainya, it will be tough. Karena kita nggak akan bisa ngerti perspektif Tuhan. Tuhan mau gerejanya kayak apa sih? Mau dibangun seperti apa gerejanya? So, kita mau belajar dari Hawa dan Adam. Dari orang pertama yang membuat dosa itu. Bagaimana kita mau lihat perspektif Allah akan yang baik itu apa sih sebetulnya? Nah, kita mau lanjutkan doanya Salomo. Dari 1 Raja-Raja 3, kita masuk ke ayat 11. Ini jawabannya Tuhan kepada Salomo. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya. Dialog ini saya senang sekali. Because ini membuat saya align my mind. Menyelaraskan pikiran saya supaya saya itu sejalan dengan pikirannya Kristus. Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu. Melainkan understanding. Pengertian untuk memutuskan hukum. Berarti dia mau jadi hakim seperti Allah itu hakim. Kalau mutusin keputusan itu sebagai leader itu gimana? So this book is about leadership actually. Ini pengembangan kepemimpinan. Ayat 12. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Isn't it beautiful? Allah tuh nurut dengan permintaannya manusia di bumi. Salomo. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati. So aset termahal kita, Amsal 4 ayat 23, bahasa Inggrisnya ngomongnya begini, above all else, guard your heart. Di atas segalanya, waspadailah hatimu, jaga itu hati. Karena kita buat keputusan, itu di hati, bukan di kognitif, bukan di otak kita.
Aku berikan kepadamu hati yang penuh hikmat. So there's where wisdom. Sesuai Mazmur 51 ayat 8. Hikmat ditaruh di hatimu. Dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang seperti engkau. Dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. You're one of a kind. Kamu satu jenis khusus. A certain kind. Kalau Pastor Edmund Chan di Singapura ngomong. Ayat 13, dan juga apa yang tidak kau minta Salomo, aku mau berikan kepadamu. Baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Bukankah ini janji Allah, jawaban Allah yang beyond kita punya kemampuan untuk minta loh. This is beautiful. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Nah ini berarti kalau persepsimu selalu selaras dengan persepsiku. Dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku. Artinya kamu tahu untuk hidup sesuai dengan surga, there is boundary. Ada batasan, ada limitasi. Okay? Sama seperti ayahmu Daud. Maka aku akan memperpanjang umurmu. So long life. Makanya dia bisa berkata di Amsal 3, maka panjang umur di tangan kananmu, kesehatan di tangan kirimu, kehormatan tangan kirimu. Ini sudah ada jawaban di sini. Nah, sekarang dengan perspektif seperti ini saya pegang. Sekarang di perjanjian baru, saya mau ajak Bapak Ibu sekalian lihat prakteknya hidup seperti ini itu gampang apa tidak? Seperti balik tangan apa tidak? So God spoke, Allah berbicara. Kita dengar. Dari dengar itu dengar di hati dulu. Baru mempengaruhi kognitif kita. Baru pikiran kita diperbaharui. Kalau nggak dari dalam hati nggak mungkin pikiran kita berubah. Nah ini dilatih ternyata selama 3,5 tahun pelanannya Yesus di bumi. Dia punya problem cuman shifting dari pikiran duniawi ke pikiran rohani. Nah itu dimulai harus dengan pembaharuan hati. Nggak bisa pembaharuan pikiran tanpa pembaharuan hati. So Tuhan Yesus praktek dengan ke-12 muridnya. Tentu murid favoritnya dia adalah Simon bin Yunus. Atau yang kita kenal Simon Petrus. Oke. Nah, Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus mengkoreksi Petrus tentang pandangannya. Yang dikoreksi itu pandangannya Petrus. Saya ambil dari Matius 16 ayat 23 sampai 25. Apakah yang dilihat Petrus baik, itu juga dianggap baik sama Yesus. Nah ini lihat bagaimana kita bisa clash dengan siapapun. Di gereja manapun, di komsel manapun, clash nggak bisa dihindari. Mari kita baca bersama-sama. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada ke-12 murid lainnya atau 11 murid lainnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus sangkal dirinya, pikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dari 12 muridnya Yesus, satu-satunya yang menentang sampai titik terakhir di Getsemani untuk penderitaan dan kematian Yesus itu Petrus. Sampai di Getsemani. Di mana Yesus sudah serahkan, siap dia berdiri. Sekarang kegelapan menguasai dunia. And ini waktunya, dia akan menderita. Sudah dicium, sudah di depannya si Yudas Iskariot dengan seluruh top polisi bait Allah, tentara Romawi, ribuan dari ahli Taurat, imam-imam besar. Farisi, orang Saduki sudah gerombol bawa obor. Dan Yesus yang datang memberi diri setelah dia menang doa 3 jam di Getsemani. Doanya cuma apa 3 jam itu? Sama. Not my will, but your will be done. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Ini dia perang ganti perspektif itu beratnya kayak gitu tuh. 3 jam. Sampai mukanya jatuh ke tanah lah. Nggak kuat sampai pecah pembuluh darahnya, keluar sebagai keringetnya berupa darah. So changing pembaruan pikiran itu nggak mudah, sakit sebetulnya. Because it requires kita punya ego untuk disingkirkan, disalibkan, disangkal, disalibkan.
Every day. Kalau saya pakai Lukas 9 ayat 23, barang siapa mau ikut aku, dia harus sangkal diri, pikul salib setiap hari. Kalau di Matius setiap harinya nggak ditulis di sini. So kita di sini belajar. Problemnya bukannya Yesus sangat sayang sama Petrus. Justru dia dikoreksi karena cinta. Orang yang nggak suka dikoreksi, orang yang benci koreksi, Alkitab berkata di Amsal 12 ayat 1, nanti saya tunjukin ayatnya di PowerPoint, itu orang dungu. Nah, Petrus itu 3,5 tahun dungu, nggak kerasa dungu loh. Dia merasa pahlawan loh. Orang yang mau bela Yesus. Tapi dia salah perspektif. Dia pikir Yesus itu siapa gitu loh. Orang tenar, famous, artis yang dahsyat. Khotbahnya dahsyat, perkataannya dahsyat, mujizatnya dahsyat. Nah, itu dia tuh jadi agentnya gitu loh. Makanya dia nggak mau Yesusnya mati. Udah tinggalin segala-galanya masih tinggal mati. Nggak make sense buat dia gitu loh. Nah, dia juga jadi ikut tenar, makanya dia menolak kematian Yesus. Nah, kenapa? Karena pikiran dia dikuasai, diracuni iblis. Ini nanti dijelasin di 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Nah, kita lihat di sini. Yesus dengan deskriptif berkata seperti ini. Jelas sekali nih. Kalau kita izinkan pikiran kita tidak didisiplin untuk fokus kepada pikiran Kristus. Nah, ini butuh latihan. Ini butuh kayak orang weightlifting, kayak orang exercise angkat di gym, angkat besi. Kita mesti exercise day by day, setiap hari. Datang ke Tuhan untuk fokus, untuk rekalibrasi, realign kita punya pikiran, fokus kepada Yesus bukan ke diri kita. Kalau tidak, kita akan jadi batu sandungan bagi rancangan Tuhan. Kenapa? Karena yang kita pikirkan bukan yang dipikirin Allah, tapi pikiran manusia semua. Jadi kalau kita pakai sistem demokrasi, wah bahaya sekali nih. Wah, mayoritas semua maunya begini, padahal itu sistem duniawi yang dipilih loh. Bukan kehendak Allah. Makanya tidak bisa kita merubah perspektif kita tanpa kita dengan konsisten setiap hari, disiplin. Selalu merenungkan firman pagi, siang, dan malam. Tidak bisa, tidak mampu kita mengarahkan dan mencuci pikiran kita dengan firman Tuhan dan menyimpan firman di hati kita. Kayak Daud berkata, bagaimana orang muda menjaga dirinya bersih dengan menyimpan firman di hatinya. Itu mesti day by day. Jadi kalau kita mau berubah, it requires kita mesti diminta untuk menciptakan a new habit. Kalau tidak, setan akan permainkan pikiran kita. Your perspective is not God's perspective. Itu dia ngomongnya kayak gitu. Manusia punya pendapat, kamu ikuti. Berita dalam dunia, surat kabar, sosmed ngomong apa, kamu ikutin. Tapi Tuhan ngomong apa? Nah, ini yang sebetulnya bikin kita, gereja di Amerika juga rame antara pro vaksin dan tidak vaksin. Ada chip 666 segala macam. Sampai sosmed itu jadi kayak gorong-gorong, bukan tempat menyampaikan kabar baik. Tempat aliran kotor, air kotor yang keluar beritanya, bertengkaran dan sebagainya. Nah, ayat yang ke-6, saya mau bawa Anda ke Matius 26 ayat 6 sampai 13. Kita mau lihat ya, bagaimana perspektif ini bisa clash sama Tuhan. Jadi kalau kita bisa clash sama saudara seiman, kita udah clash sama Tuhan. Apakah manusia Yesus itu nyawanya nggak bernilai ya? Nah, kita lihat di sini. Ini kejadian di Betania. Betania itu kampungnya Maria, Marta, dan Lazarus. Dan ini kampung orang miskin. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya. Secara budaya Yahudi, perempuan itu nggak boleh loh datang ke laki-laki loh. Dan membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Saya kalau baca dari terjemahan Alkitab itu minyak narwastu ini kira-kira 1 tahun gaji nilainya. Ya, bagi orang miskin di Betania ini mahal. Minyak itu oleh perempuan itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Jadi dia punya keberanian luar biasa, datang ke pria, tumpangin curahkan minyak ke kepalanya sementara semua lagi duduk
seperti lesehan gitu ya kalau orang Yahudi ya. Makan bersama, ini perempuan masuk nyelonong sendiri loh. Melihat itu murid-muridnya gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Apa-apaan ini buang-buang uang? Sebab minyak itu dapat dijual loh dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Nah kalau kita baca di Yohanes 12, kejadian yang sama dicatat oleh Rasul Yohanes. Kita tahu bahwa yang marah ini adalah semua murid Yesus, tapi pelopornya tuh Yudas Iskariot. Bukan karena dia cinta orang miskin loh, tapi karena dia pencuri, dia bendaharanya Yesus. So di ayat 10, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Nah ini perspektifnya Yesus baik. Tapi perspektif muridnya Yesus gak make sense, gak logika, buang-buang uang. Masa minyak segini mahal dibuang-buang di kepalanya Yesus? That means mereka belum kenal Yesus loh. Padahal pagi siang malam makan sama Yesus. Ini sudah menuju Paskah nih. Jadi sudah hampir dekat-dekat jam-jam dia akan menderita untuk menuju kematian. Karena orang-orang miskin selalu ada kok padamu, kata Yesus. Tapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, dia lagi melakukan prophetic act. Perempuan itu membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut untuk mengingat dia. Karena pencurahan minyak itu lambang daripada akan kematian Yesus. Jadi kalau ada pencurahan minyak narwastu, itu lambang daripada ada jenazah yang akan dipersembahkan sebagai persembahan yang harum, yaitu tubuhnya Yesus. Nah, Yudas ngamuk gara-gara di pikirannya minyak mahal itu gak layak dong buat orang kayak Yesus begini. Saya kutip dari Yohanes 12 ayat 3-8, ini pembicaraan yang sama. Maka Maria, ternyata perempuan itu Maria ya, mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekaknya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak itu memenuhi seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkannya, berkata, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar? So kita lihat nih nilainya seberapa. Dan uangnya diberikan pada orang miskin. Kayak dia bukan filantropis loh. Ya. Dan pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, di ayat berikutnya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, guru yang baik. Markus 10 saya kutip di ayat 17-21. Saya berdoa Anda kutip ya. Kata-kata apa yang dipandangkan Tuhan itu baik. Jadi wanita si Maria nuangin minyak narwastu yang 300 dinar itu sama dengan 1 tahun gaji, itu baik. Karena ada tujuannya. Sekarang di Markus 10 ada orang kayak muda lari-lari sampai bertukuk lutut di kaki. Guru yang baik apa yang mesti kulakukan supaya aku mendapat kerajaan surga? Lihat di sini Yesus counter dia. Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui kan segala perintah Allah. Karena ini orang Farisi. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini hukum 6 terakhir ya. Lalu kata orang itu kepada orang kaya muda itu berkata, guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Sengaja yang the doing part, bagian yang dia lakukan, perbuat yang kelihatan dari luar, itu yang dikutip dulu sama Yesus. Oh, kamu udah lakukan itu semua ya? Bagus. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, satu lagi kekuranganmu. Jadi antara orang muda ini menuju surga, memiliki kerajaan surga, cuma satu yang kurang. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku.
Bapak mau tahu, Bapak Ibu sekalian, apa itu harta di surga? Allah sendiri. Di surga cuma ada Allah. Di surga nggak ada cash. Di surga tidak ada branded item. Hanya ada Allah. You and me, the best blessing. Berkat terbesar yang Allah pencipta telah berikan pada kita manusia fana adalah dirinya sendiri. God in us. Makanya tadi lagunya yang dipilih, if your presence doesn't go with us. Buat Musa, kekayaan dia bukan tanah perjanjian yang penuh dengan emas, perak, biji besi. Tetapi Allah, itulah kekayaan dia. Makanya walaupun kau janjikan tanah penuh emas dan perak, aku gak akan maju kecuali kau maju duluan. So di situ Musa menunjukkan bahwa apa sih yang paling precious, yang paling mahal tuh bagi Musa tuh apa sih? The presence of God. The presence of God sama Allah ya sama dong. Kalau saya hadir, ya kehadiranku saya kan ada di sini. So di sini Yesus berkata, you can have all things. Kamu secara lahiriah, kamu menghormati orang tuamu, kamu gak berzina, kamu gak mencuri, itu kelihatan. Itu gunung es 10% tuh. Tapi satu ini yang kamu belum lakukan. Kau belum mencintai Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, pikiranmu. Dari mana kita tahu? Dari pertanyaan Yesus, jual dong. Semua yang kau miliki, gak ada orang Farisi miskin ya, orang Farisi kaya-kaya. Jual deh apa yang kau miliki. Berikan kepada orang miskin. Baru apa yang kau pingin minta, yaitu harta di surga, which is me, yang adalah aku. Baru kau bisa terima dengan cara datang kemari untuk mengikut aku. Lalu kata orang itu kepadanya, nah dari jawabannya kita jelas sekali. Apa jawabannya orang kaya muda itu di ayat 17. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Right? Pada waktu Yesus berkata, jual semuanya. Saya kurang satu ayat di sini. Jual semuanya. Anda mau tahu? Orang kaya muda itu pergi dengan hati, bahasa Inggrisnya bukan sad, tapi dia dengan sorrowful, dengan grieving. Tidak pernah bahasa Inggris itu pakai kata grieving kalau tidak kehilangan. Makanya kita ada pengajaran namanya grief and loss. Jadi kalau sampai orang kaya muda ini di Markus 10 ayat 21 22 mendengar perkataan itu, dia jadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. So dia belum mampu menggenapi 10 perintah Allah yang 4 pertama. You cannot fulfill 10 perintah Allah kalau yang 4 pertama di atas, there's no other God beside me. Kalau itu gak dipenuhin dulu. Jadi apa yang baik buat orang ini gak baik di mata Tuhan. So apa yang kita mesti pelajari di sini? Yesus punya point of reference sendiri. Reference pointnya Tuhan tuh beda sama point of reference si orang kaya muda ini. Si orang kaya muda ini punya reference point sendiri. Dan keduanya gak klop, makanya pisah. Jadi kalau ada orang kita udah injilin, kita udah layani, kita bantu di tengah kesusahannya, waktu kematian juga kita pour out, kita punya kasih segala macam, kita bantu ekonominya, kita bantu penguburan, kita hibur, kita give the best sermon untuk menguatkan keluarga itu. Belum tentu loh dia mau berjemaat di kita. Belum tentu mau ikut pemuritan yang ada di gereja kita. Jangan sedih. Kenapa? Karena kuncinya cuma satu. Dia punya reference point beda sama kita. Beda sama Tuhan. Kalau kita sudah sejalan sama Tuhan, kalau masih clash seperti orang kaya muda ini, ya gak sama. Jangan frustrasi kitanya. We know the key. Kita tahu akarnya. Oh, dia punya point of reference beda. Sama kayak Petrus sama Yesus beda. Kalau Petrus menghargai perbuatan Yesus, tapi gak menghargai siapa Yesus. Sama kayak orang kaya muda ini. Dia menghargai mendapat kerajaan surga. Dia pikir uangnya bisa beli segala-galanya. Tapi Tuhan berkata, no. Aku hanya butuh hati yang mencintai aku. Dan kau akan terima harta surga. Ya itu yang diminta oleh Salomo. Nah kita akan belajar dari Kejadian 3. Bahwa ternyata setan itu yang mempengaruhi pola pikir kita. Sampai gak bisa lihat dan pilih murtad. Apapun resikonya daripada ikut kehendak Allah. Ini kita mesti belajar dari nenek moyang kita. Yang waktu saya belajar ini saya dredeg loh. Oh, wow.
Hawa itu jatuh dalam dosa. Dan akibatnya suaminya pun diajak jatuh dalam dosa. Tanpa rasa salah loh. Gak ada second opinion sama sekali. Dia gang ho, this is the right thing, man. Hawa itu tertarik kepada apa di pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Padahal di situ ada pohon kehidupan. Kenapa dia pilih pohon yang mesti bikin pilihan baik dan jahat? Why doesn't he just go with the dengan pohon kehidupan, the tree of life? Nah, kita baca ya. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kau makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu gak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Sekarang masih ketutup matamu, ditutup sama Allah. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Sekarang belum seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi kita tuh diuji apa, dikerjain apa sama setan. Kita disuruh ambil perspektif baiknya setan. Supaya tidak bisa lihat perspektif baiknya Tuhan. Makanya hidup kita susah. Makanya di tengah pandemi, di tengah krisis ekonomi, gara-gara pandemi ini, berapa banyak orang di PHK tanpa pesangon, berapa banyak orang dipotong gajinya, berapa banyak orang mesti gulung tikar, upaya apapun belum berhasil, berapa banyak keluarga kehilangan karena kematian yang begitu cepat. Apakah mentalnya udah siap? Nah, semua krisis ini sebetulnya membawa kebaikan pada kita. Di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan pribadi, bukannya malah murtad. Kenapa kok banyak yang murtad? Karena belum bisa lihat. Kenapa? Karena ditutup, dibutakan oleh setan. Cara butainnya, jago sekali setannya. Jago sekali. Dibuat pandangan kita itu jangan lihat apa yang Tuhan berikan, tapi lihat apa yang justru dilarang. Tapi yang justru dilarang itu penampilannya, presentasinya cakep sekali. Nggak mungkin dong kita datang kepada tawaran setan kalau dia datangnya pakai trisula, pakai darah-darah, calingnya keluar, udah pasti kita pergi. Tapi cara packagingnya setan always pretty and beautiful, nggak pernah buruk. Nah, di situ kita diuji. Is your good the same as God's good? Apakah yang baik bagi manusia sama dengan baik bagi Allah? Lihat caranya setan menyerang pikiran kita. Perempuan itu melihat, number one, melihat bahwa buah pohon itu baik tuh untuk dimakan. Waduh, selalu nafsu dulu yang dikerjain. Sedap kelihatannya, bisa ngiler gitu loh. Lagi pula pohon itu menarik hati. Jadi gak mungkin setan kirim kita pencobaan yang jelek. Karena memberi understanding, memberi pengertian. Siapa yang gak mau jadi smart. Lalu dia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. So kita lihat di sini, apakah ada sesuatu yang baik yang bisa menyeret orang-orang pilihannya Tuhan menjadi jauh dari Allah? Be careful, because things, kalau Anda mau tahu bedanya, ini baik dari Allah apa baik dari setan, gampang. Buahnya simpel sekali. Bikin kita jauh dari Tuhan atau semakin dekat. Menyesatkan atau membuat kita berbuah. Are we fruitful atau are we busy? Hati-hati dengan busyness. Corrie ten Boom, kalau Anda pernah baca atau dengar namanya, satu orang Belanda yang keluar dari concentration camp dan masuk ke situ, keluarganya semua, ayahnya meninggal, kakaknya meninggal juga di concentration camp, tapi dia hidup melalui proses yang mengerikan. Karena keluarganya itu nyembunyiin orang-orang Yahudi di toko jamnya papahnya di Belanda. Dia berkata, Anda mau tahu bagaimana caranya setan bikin kamu jauh dari Tuhan dan lepas dari Tuhan? Gampang sekali. Kamu dibikin sibuk.
Sibuknya ngapain? Pelayanan. Kerjaan Tuhan. When the devil can make you busy, kita sudah jatuh dalam dosa. Because we don't have time bersama hadirat Tuhan seperti Musa minta. Nah, siapa sih yang akan diseret oleh setan ke dalam kemurtatan, pemisahan dari Tuhan? Orang pilihannya Tuhan. Kita lihat di Matius 24 ayat 24. Ngeri loh. Setan itu di akhir zamannya justru ini kita sudah di akhir zaman. Justru ini musim penyaringan. Ini musim refinery. Ya, kita dimurnikan, tidak ada pemurnian logam itu pakai dikipas-kipas gitu. Masuk api, dapur pencobaan api, the furnace of fire. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu, bukan dukun-dukun palsu loh ya. Mesias palsu dan nabi palsu. Jadi dari luarnya itu profetik loh. Akan muncul dan mereka akan mengatakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ini Kristen sejati. Kristen yang masuk dalam kelas pemuritannya Tuhan. Ini Kristen yang betul-betul setia doa, pokoknya rutinitas disiplin Kristen harian, kerohanian yang disiplin tidak dilakukan. Ini orang konsisten. Yet orang-orang itu adalah yang ditargetin setan dengan pemberian yang baik. Sampai pikiran kita bisa ngomong, wah kita udah kerja keras, kita udah berkorban, kita udah berikan nyawa kita berikan persembahan hidup kita sepenuhnya untuk bangun rumah Tuhan, untuk pelayanan, untuk menampung jiwa-jiwa yang terhilang. Aku boleh dong Tuhan jalan-jalan dong ke Eropa, ke Amerika. Aku bisa dong kasih reward sendiri gitu loh. Hati-hati loh. Sekiranya mungkin apa yang baik buat kita, karena kita capek itu kita hibur sendiri gitu loh. What is good? Is it good for God? Apakah artinya pasti baik sama Tuhan? So penampilan baik ternyata untuk Salomo itu penting sekali. Penting sekali. Dia butuh discernment. Ini baiknya di mata orang apa di mata Tuhan nih? Di mata Salomo apa di mata Allah? Kenapa? Kenapa kok Salomo menekankan bahwa buat dia penting untuk bisa mengetahui bedanya baik dan jahat di mata Allah? Perlu. Karena itu umatnya Tuhan. Nah, Yesus memperingati tentang adanya penyesatan, penipuan di akhir zaman. Makanya kita perlu tahu di mata Allah yang baik kayak apa, yang jahat kayak apa. Hari ini saya bukakan pada kalian. Di matanya setan yang namanya baik tuh packagingnya tuh unboxingnya keren deh. Hati-hati ya. Mungkin belum perlu beli gadget baru tapi karena nonton unboxing jadi beli deh tuh. Karena bisa cicil 36 kali 0%. Padahal belum perlu. So Yesus memperingatkan tentang penipuan atau penyesatan 4 kali. Di Matius 24 ayat 4 sampai 5. Ayat 11, 22, 24. Ini message profetik akhir zaman. Akurat 100%. Kita lagi hidup di tengah-tengah ini. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ingat ya, yang disesatkan orang-orang pilihan loh. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, aku Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Mayoritas disesatkan. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan sekiranya waktunya nggak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan. Jadi orang pilihan itu yang ditargetin setan untuk disesatkan. Tapi Tuhan dari pihaknya dia juga akan nyelamatin orang pilihan itu. Jadi fokusnya Tuhan itu ke kita. Untuk nyelamatin kita, untuk berkati kita. Diperpendek waktunya setan. Supaya orang pilihan ini ada the remnant. Ada sisa-sisanya Tuhan. Yang betul-betul murni militan. Itu yang dilakukan di Israel. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin. Nah lihat tuh. Kalau waktunya timingnya nggak dipersingkat. Mereka menyesatkan orang pilihan juga. So we are the target. Kita ini target kalau kita ini sungguh-sungguh dalam Tuhan. Rasul Petrus dan Rasul Yudas, saudara tirinya Yesus, merujuk pada adanya deception atau penyesatan ini.
1 Petrus 2 ayat 15 sampai 17. Kita lagi di tengah-tengah ini ya. Sebab inilah kehendak Allah. Kalau sudah pakai kehendak Allah, artinya kita perlu surrender di sini. Dan kita perlu waspada. Dan dengar baik-baik. Yaitu supaya dengan berbuat baik. Ini the will of God. Kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Orang yang tidak tahu kehendak Allah, yang gak discern. Bagaimana caranya kita membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh? Hiduplah sebagai orang merdeka. Bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah, dikatakan Yohanes 12 ayat 26, di mana aku berada, di situ hambaku berada. So we walk with God. Berada bersama Allah itu non-negotiable. Hormatilah semua orang, kasihlah saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Nah, saya tambahkan di situ. Pada waktu itu Petrus menulis itu raja Romawinya itu adalah Herodes Antipas. Wah, ini raja demi popularitasnya dia supaya di backing sama pemerintah Romawi, dia bunuh, dia bantai, dia aniaya orang-orang Kristen. Di tengah-tengah dia aniaya, Petrus berkata, hidup sebagai hamba Allah. Hormati semua orang, termasuk orang yang menganiaya loh. That's the kind of pemurnian yang Tuhan mau bawa kita di zaman ini. Nah, untuk hidup seperti ini, Anda lagi dibawa ke musim rekalibrasi. Biasanya kata rekalibrasi itu dipakai di perusahaan gas. Kalau kita pakai gas negara atau pakai LPG selalu ada meteran loh. Dan ada lock protection tabung gasnya supaya nggak bocor. Nah itu tiap hari saya lihat pembantu ART kami dan mami saya walaupun sudah 93 itu dia setting. Dia tiap hari dari kalibrasi supaya nggak ada bocor gas. Satu hal buat mami saya supaya nggak rugi gitu lah. Kalau kita nggak mau direkalibrasi, artinya kita nggak mau dikoreksi. Bahaya sekali di masa penyesatan merajalela. Kita tidak mau rekalibrasi, alias kita nggak mau dikoreksi. Nah kita lihat apa kata Tuhan mengenai kita orang kalau keras kepala, stubborn head, stubborn will, dan tidak mau dikoreksi. Amsal 12 ayat 1. Siapa mencintai didikan, dia cinta pengetahuan. Tapi siapa membenci teguran atau koreksi adalah dungu. Saya lebih suka pakai bahasa Inggrisnya lah. Whoever love discipline. Seperti Ibrani 12 ayat 7. Orang yang suka didisiplin itu anak kesayangan Tuhan. Bukan anak haram. Whoever loves discipline loves to learn. Learning. Whoever hates to be corrected is stupid. Nah ini bukan saya yang khotbah ya. Bukan saya yang ngomong loh. Ini Tuhan yang ngomong. Kenapa kok kita butuh koreksi tiap hari? Kenapa kita butuh satu sama lain? Ibrani 3 katakan ayat 1, 2, 3. Jangan keraskan hatimu. Selama dapat disebut hari ini, jangan keraskan hatimu. Kalau kita perlu dinasehati satu sama lain every day. Kenapa? Sebab kita tuh gak sadar kalau lagi melenceng. Dan tiba di tempat lain tuh gak sadar. Orang kalau melenceng itu gak sadar melenceng. Kalau Anda nggak percaya, Anda kalau belum biasa jago berenang, Anda bisa lihat deh, bisa melipir. Atau kalau Anda naik perahu, Anda tuh bisa menyimpang tanpa sadar ngikutin arus. Tapi sudah jauh dari destiny, sama kayak pesawat terbang. Kalau tidak ikutin data yang dikirim ke tower, waduh, bisa melenceng, bisa hilang pesawatnya. So dikatakan di sini, di Ibrani 2 ayat 1, so we must listen very carefully to the truth we have heard. Khotbah yang udah didengar, coba didengar baik-baik dengan lebih detail. Or we may drift away from it. Kita bisa nyimpang. Nah, atau bahasa Indonesia kayak begini. Hati-hati hidup kekristenan kita bisa tanpa disadari melipir keluar dari kehendak Allah. Ibrani 2 ayat 1. Karena itu haruslah lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. So, we must be careful to follow what we were taught. Jadi justru yang kita udah dengar khotbahnya mesti diulang-ulang. We must be careful so that we will not be pulled away from the true way. Waktu saya sibuk sekali membangun gereja pertama kali, sambil membangun leader,
membangun komsel kami, dari komsel disengaja, intentionally develop leader, sambil bangun gedung ibadah. I lost my focus. Saya lepas dari kompas saya. Waduh, sakitnya luar biasa, melipirnya jauh. My life was not what it was supposed to be. Oke. Nah, di Ibrani 12, saya mau kasih tahu pada Anda bagaimana kita seharusnya hidup di akhir zaman ini. Apa sih yang kita mesti kejar? Apakah kita kejar kasih? Apakah kita kejar aktivitas gereja? What are we to pursue in this last day? Okay. Saya mau tutup dengan ini ya. Ibrani 12 ayat 14 sampai 17. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri. Kalau kita drifting, kalau kita melipir sampai keluar ya kehendak Allah, ke bawah arus ya, tanpa sadar hanyut di bawah arus dunia. Ya. Hati-hati. Kita akan jauh dari kasih karunia Allah. Kita akan far from the grace of God. Nah, kalau grace of God itu waktu kita lahir baru, itu unmerited favor, kebaikan yang kita nggak layak terima. Tapi setelah kita lahir baru, dibaptis selam, dibaptis Roh Kudus, grace bukan lagi unmerited favor. Yakobus 4 ayat 6 bisa di slide berikutnya. Yakobus 4 ayat 6, saya baca pakai Amplified Bible Classic, AMPC yang paling bawah. But he give us more and more grace. Apa itu grace? The power of the Holy Spirit to meet this evil tendency and all others fully. Jadi kalau kita tergiur nafsunya, digoda setan dengan pikiran kayak Hawa tuh, dia melihat itu buah enak untuk dimakan, kasih pengertian, jadi pinter dia, jadi serupa Allah. Waktu dia tergiur itu, dia jauh dari the power of the Holy Spirit. Jadi grace itu kuasa Roh Kudus yang bisa membuat kita kalau udah mau melipir, ditarik sama dia. Dia kasih tanda. Itu grace, itu empowerment. Jadi orang Kristen tanpa empowerment akan pakai kekuatan daging sendiri untuk menjadi kudus. Wah, akan jadi orang menghakimi, akan jadi Farisi lah. But when we walk by grace, we will be laughing. Kita akan dibentuk, kita akan berjalan dalam kasih Kristus. Kita nggak menuntut orang berubah. We are changing, kita jadi model. That is why he says, makanya Tuhan berkata, God sets himself against the proud. Jadi kalau nggak ada kasih karunia, pasti kita sombong. And the haughty, orang tinggi hati, but give grace, the power of the Holy Spirit, terus menerus to the lowly, kepada orang yang humble enough to receive it. Jadi kalau kita mengandalkan kasih karunia Tuhan, kita rendah hati. Karena hanya orang rendah hati butuh kekuatan dari tempat lain. Kalau udah merasa kuat, ngapain minta kekuatan lagi? And caranya kita tahu kita rendah hati apa enggak? Oh, gampang. Oke? Caranya itu kita tes hidup kita. Apapun kita lakukan, even pelayanan, bikin kita jauh dari Tuhan nggak? Bikin kita merasa hebat dan tanpa Tuhan lagi, tanpa kepersekutuan intim tiap hari dengan Tuhan, bahwa kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau kita udah mulai sombong, mulai menghakimi, kita jauh dari kasih karunia Tuhan. So kembali ke previous PowerPoint, Ibrani 12 ayat 14, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari grace of God, the empowerment, agar kita jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, kecemadan dan mencemarkan banyak orang. Ini manusia duniawi nih. Hanya 2 kali ya Tuhan kita pakai kata akar ya, akar cinta uang dan akar pahit. Ini kalau udah sampai berakar-akar, wow, ini seluruh hidup kita udah totally pahit, totally lustful, worship of mammon gitu loh. Jadi mesti dicabut akarnya, tanpa Roh Kudus nggak bisa. Jangan ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang jual hak kesulungannya demi perut, demi lapar, demi lapar yang nggak ketahanan lagi. Dia nggak ngerti yang namanya wait upon the Lord. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia mau menerima berkat itu, dia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun dia mencari dengan mencucurkan air mata karena dia tolak kasih karunia itu. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, ayo
Kita mau mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut akan Allah. Sebab Allah adalah api yang menghanguskan. Saya minta maaf, ini musiknya Ibrani 12 ayat 14. I think I missed the scripture. Di Ibrani 12 ayat 14, tujuan dari kita supaya kita tidak melipir, supaya kita nggak hanyut oleh arus dunia. Yang dikejar itu adalah Ibrani 12 ayat 14. I'm sorry, saya nggak kerekam. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kejar kekudusan. Ini yang saya kurang. Kejar kekudusan. Jadi yang kejar itu, kalau sesuatu dikejar tuh, segala tenaga kita kerahkan ke situ. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. The purpose of our life di bumi ini sekali aja. Kita nggak ada repeat ya. Nggak ada premedial lagi loh, nggak ada hair. Kita cuma kejar Allah supaya kita melihat Tuhan. Karena hanya pada waktu kita behold Him, kita diubah menjadi serupa Kristus. That's the goal daripada pemuritan. That we become like Jesus. Jembatan ke sana adalah kejar kekudusan. Tanpa kejar kekudusan kita nggak nyampe. Jadi kekudusan kalau mau dikejar tanpa kasih karunia Allah nggak mungkin. We cannot be holy hanya karena pakai baju putih. Karena kita rajin di ibadah-ibadah dilihat orang. That's only 10% of our life. Kalau kita lihat gunung es. So di Yakobus 4 ayat 6, saya mau kasih tahu pada Anda, kita mesti hidup berdasarkan kekuatan Allah. Oke. Saya mau tutup dengan ini karena waktu saya udah lewat 10 menit. Bahwa di Yakobus 4 ayat 4 sampai 6, Tuhan berkata seperti ini melalui melalui Rasul Yakobus. Hai kamu, orang-orang yang gak setia, yang pikirannya tidak punya reference point yang sama dengan Tuhan. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Apakah kita sadar? Kita ini aktif di pelayanan, aktif di gereja, yet kita adalah the enemy of God. Jangan kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam kita sampai kita bisa berbahasa roh, punya karunia Roh Kudus, itu Allah cemburu loh adanya di diri kita lah. Karena itu Allah terpisah dari Roh Kudus. But grace, tapi kasih karunia yang dianugerahkan pada kita, berarti kita nggak minta diberi cuma-cuma. Itu sebetulnya lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang rendah hati. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lebih suka sama nilai dunia, menjadi manusia duniawi, biasanya kelihatannya ada iri hati, perselisihan. Nah, hati-hati. Kita bisa di Yakobus 4 ayat 4 di Amplified berkata, kita tuh orang yang musuhan sama Allah. Persis, we are like unfaithful wife, istri yang gak setia. Having illicit love affair, punya affair di belakang suaminya dengan dunia. Breaking your marriage vow to God, memutuskan hubungan perkawinan dengan Allah. Bukankah gereja kita adalah istrinya Tuhan mempelai Kristus? Do you not know that being the world's friend is being God's enemy? So whoever chooses to be a friend of the world, take his stand as an enemy of God. So malam hari ini saya berdoa, kita semua jangan terkesima dengan aktivitas di gereja saja. But are you berjalan, mengejar kekudusan karena kasih karunia Tuhan? Apakah kita day by day bersama Tuhan? Sangkal diri pikul salib. And bukan jadi musuh Allah. We become the bride of Christ. Menjadi mempelai Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami berterima kasih. Kau yang adopsi kami jadi anak-Mu. Kau yang menetapkan dengan memberikan roh-Mu yang kudus tinggal dalam kami. Supaya kami dipimpin roh untuk didewasakan rohaninya. Tidak lagi jadi manusia duniawi yang hanya minum susu. Tapi kami jadi manusia rohani. Sama seperti Kristus. Kita menjadi serupa gambar Yesus. Supaya kita tidak jadi musuh Allah. Tapi jadi mempelai Kristus. Aku berdoa dengan nama gereja yang indah ini. GBI City of Love. Kotanya Tuhan yang penuh kasih Kristus. Dan Allah adalah kasih. Kau persiapkan jemaat GBI City of Love menjadi mempelai Kristus. I bless this church. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.